langsung saja ke jawaban nomor 1. Demokratisasi pendidikan dapat diterapkan dalam pembelajaran PAI dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh siswa untuk berpendapat, berdiskusi, dan berpartisipasi aktif dalam proses belajar. Guru berperan sebagai fasilitator yang menghargai keberagaman latar belakang siswa, dan demikian pembelajaran menjadi lebih adil dan inklusif. Tantangan utama di era digital sekarang adalah kesenjangan akses teknologi, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, serta rendahnya literasi digital siswa. Oleh karena itu, guru perlu membimbing siswa agar mampu menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Ibnu Khaldun menekankan pendidikan yang bertahap, memperhatikan perkembangan akal dan pembentukan adab. Konsep ini sejalan dengan kurikulum merdeka yang berpusat pada peserta didik dan menyesuaikan kemampuan mereka. Penerapannya di sekolah yaitu dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis proyek, misalnya pada materi akhlak. Siswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga membuat proyek kampanye perilaku jujur di lingkungan sekolah sehingga aspek pengetahuan dan karakter berkembang secara bersamaan. Lanjut ke jawaban nomor 3. Pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat relevan dalam menghadapi dekadensi moral pelajar. Integrasi agama dan sains membantu siswa memahami bahwa ilmu pengetahuan harus digunakan untuk kemaslahatan dan didasari nilai-nilai Islam. Contoh pembelajarannya yaitu mengaitkan materi menjaga lingkungan dalam Al-Quran dan pengetahuan sains tentang pencemaran lingkungan. Siswa kemudian melakukan aksi nyata menjaga kebersihan sekolah sebagai bentuk implementasi nilai agama dan ilmu pengetahuan. Oke, jawaban keempat. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menekankan pentingnya akhlak dan sikap tawadu terhadap guru. Nilai ini sangat penting dalam pembentukan karakter siswa agar memiliki rasa hormat, disiplin, dan tanggung jawab. Dalam mengatasi krisis keteladanan guru, nilai-nilai tersebut harus diterapkan oleh guru melalui contoh perilaku yang baik. Karena ketika guru menjadi teladan, siswa akan lebih mudah meneladani sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban yang kelima, Ahmad Hasan menekankan pendidikan yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Dalam kurikulum PAI saat ini, pemikiran tersebut mendorong peserta didik untuk memahami ajaran Islam berdasarkan sumber yang otentik. Menurut saya, pemikiran ini lebih mendukung reformisme karena mengajak umat Islam kembali kepada sumber utama, yaitu agama dan pemahaman yang rasional dan sesuai perkembangan zaman, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar dalam Islam. Selanjutnya jawaban nomor 6. Ontologi membahas hakikat manusia dan pendidikan. Epistemologi membahas sumber dan cara memperoleh ilmu, sedangkan aksiologi membahas tujuan serta manfaat ilmu. Ketiganya saling berkaitan dan dapat menjadi landasan visi misi program studi PAI. Visi dapat diarahkan pada pembentukan pendidikan yang beriman dan berilmu, sedangkan misinya melalui pengembangan ilmu berbasis Al-Quran dan hadis, serta penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, jawaban nomor 7. Konsep ta'dib menekankan pembentukan adab sebagai tujuan utama pendidikan. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang ingin membentuk manusia beriman, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Dalam penyusunan RPP, konsep ta'dib dapat diterapkan dengan merumuskan tujuan pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada pengetahuan saja, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku peserta didik sesuai nilai-nilai ajaran agama Islam. Jawaban yang ke-8 yaitu menurut Al-Faruqi, ilmu pengetahuan perlu diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam agar memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.
Contoh pembelajarannya interdisipliner adalah menggabungkan materi zakat dalam PAI dengan ekonomi. Siswa mempelajari konsep zakat, kemudian menganalisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan cara ini siswa memahami hubungan antara ajaran Islam dan kehidupan sosial ekonomi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.